Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini kita memperbaiki kulkas Panasonic satu pintu, teman-teman. Ini kulkasnya terkena benda tajam, dan ketika kita lakukan pengelasan ternyata semakin melebar, teman-teman. Dikarenakan bagian dalam dari evaporator ini banyak sekali kotoran seperti oli dan air, sehingga kita lakukan pengelasan selalu menyembur keluar untuk olinya atau airnya, teman-teman, sehingga las-lasnya kita sulit untuk bisa rapat. Makanya kita las terus menerus, ternyata semakin melebar di bagian evaporator ini. Langkah selanjutnya kita lakukan pemotongan jalur sehingga kita fungsikan satu jalur saja di bagian evaporator ini. Yang penting untuk bagian evaporator ini sudah rapat ya, teman-teman, sehingga kita gunakan hanya satu jalur. Dan langkah selanjutnya setelah kita lakukan pengelasan di bagian evaporator, kita lakukan pengurasan oli di bagian kompresornya. Ternyata di bagian dalam kompresornya terdapat banyak sekali air yang masuk, karena contohnya ini ya airnya, ini sisanya ya, tadi banyak sekali, teman-teman. Karena ketika waktu kulkas bocor terus menerus dihidupkan untuk kulkasnya, sehingga air tertarik dari bagian evaporator, terus air turun masuk ke dalam sirkulasi sampai menuju kompresornya, teman-teman. Sehingga kita lakukan pengurasan dengan cara menggunakan minyak makan, teman-teman. Kita masukkan minyak makan berulang kali dan kita keluarkan, kita hidupkan, kita kocak-kocak, pokoknya minyak makannya kita masukkan, posisinya pada waktu kompresor hidup kita masukkan dan kita matikan, lalu kita balik untuk kompresornya supaya kotoran-kotorannya ikut keluar, dan lalu kita keluarkan di bagian pipa hisapnya ya, teman-teman. Nah, tidak lupa juga kita bersihkan di bagian ini ya, teman-teman, di bagian kondensornya. Dan tidak lupa juga di bagian filternya juga, teman-teman, kita ganti ya, karena banyak sekali air yang masuk di dalam kondensor ini juga, teman-teman. Jika kita tidak bersihkan maka nanti akan mengganggu sirkulasi jalannya gasnya ini, teman-teman. Kita pusing, kita bersihkan, kita masukin cairan pembersih seperti bensin atau thinner atau seperti itu, terserah, teman-teman. Nah, ketika sudah kita bersihkan di bagian kondensornya, lalu kita lakukan pemflusingan kembali di bagian evaporatornya, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman, minyak gorengnya hampir setengah botol kita habiskan, karena kita gunakan untuk pengurasan agar benar-benar bersih untuk bagian kompresor ini ya, teman-teman. Kita lakukan pengurasan atau pembersihan menggunakan minyak makan dengan cara kita masukkan di bagian kompresor, lalu kita keluarkan kembali, alias kita kocak-kocak terlebih dahulu, lalu kita keluarkan supaya kotorannya ikut keluar ya, teman-teman. Baik, teman-teman, kulkasnya ini sekarang sudah dingin, kita lakukan pengisian dan ampernya sudah 0,63 ampere, ini sudah standar, dan tekanan gasnya sudah 10 psi. Ini sudah cukup untuk mendinginkan kulkas satu pintu ini, dan saatnya kita lakukan penyegelan, teman-teman. Kita lakukan penyegelan, berarti kita sudah selesai, alhamdulillah, menyelesaikan perbaikan pada kulkas ini. Yang mana tadi kita lihat ya, kulkasnya di bagian evaporatornya sudah kita las karena adanya kebocoran. Alhamdulillah masih bisa kita atasi, walaupun di bagian evaporatornya semakin melebar ya. Untungnya masih ada satu jalur yang bisa kita manfaatkan, sehingga jalur yang kita las kita putus sekalian atau kita putus
dan kita manfaatkan hanya satu jalur. Alhamdulillah kulkas bisa kembali dingin ya teman-teman. Baik teman-teman, kita cycle saja ya untuk bagian ini, bagian pipa pengisiannya. Dan buat teman-teman ketika akan melakukan penservisan kulkas, ketika ada kebocoran, yang pertama teman-teman harus cek di bagian oli, di bagian kompresornya ya. Jika kemasukan air, silakan teman-teman kuras terlebih dahulu dan ganti olinya. Jika perlu teman-teman bersihkan menggunakan minyak makan atau yang lainnya supaya benar-benar bersih di bagian kompresor ya, supaya tidak ada kendala. Dan tidak lupa juga di bagian kondensernya dibersihkan juga, yang jelas air juga sudah berada di bagian kondensor, dan juga lakukan pemflushing di bagian evaporatornya. Baik teman-teman, kita lakukan pengetesan untuk memastikan bahwasanya alas-alasnya rapat atau penyegelannya kita lakukan menggunakan air ya. Jika ada gelembung udara sedikit pun yang keluar, maka nanti akan gasnya menghilang. Baik teman-teman, semoga bermanfaat tutorial yang dapat kami berikan, dan sampai jumpa kembali di video kami selanjutnya. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.